Pada pelajaran kali ini kita akan membedakan terlebih dahulu 8 jenis senyawa asam, basa, dan garam. Meliputi nanti akan ada yang namanya asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Lalu ada yang namanya garam netral, garam asam, garam basa, dan garam tanda tanya. Nah, di antara kedelapan yang harus kalian pahami, kalian harus hafal 1, 2, 3, dan 4, yaitu asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Asam kuat dan asam lemah. Berdasarkan kekuatannya, asam dibagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah saat senyawa tersebut dapat terionisasi sempurna atau dia dapat mengantarkan listrik secara kuat. Asam lemah adalah saat senyawa tersebut hanya terionisasi sebagian, dia menghantar listrik yang lemah. Contoh misalnya HCl di sini dia akan berubah menjadi H+ dan Cl-. Sementara kalau asam lemah contohnya adalah asam cyanida, dia akan berubah menjadi H+ dan Cl-. Tapi ada perbedaan di sini yaitu tanda panahnya. Di sini dia kesetimbangan bolak-balik, sementara di sini searah. Dalam reaksi searah itu reaktan akan habis. Jadi kalau ditanya kita punya larutan HCl, sebenarnya HCl tidak ada lagi, yang ada hanya H+ dan Cl-. Berbeda kalau kita punya asam lemah yaitu asam cyanida. Di dalam asam cyanida masih ada HCN. Kenapa? Karena dia kesetimbangan, semuanya masih bersisa, jadi HCN masih ada. Lalu terbentuk H+ dan terbentuk Cn-. Sementara pada HCl tadi asam kuat, HCl-nya sudah tidak ada lagi karena dia habis. Semuanya berubah menjadi H+ dan Cl-. Kekuatan asam basa itu ditentukan dari seberapa banyak dia melepas H+, bukan dari seberapa kuat dia membunuh seseorang. Seperti kita ketahui, asam cyanida itu beracun ya guys, jadi jangan dihirup apalagi diminum. Di sini adalah beberapa contoh asam kuat yang harus kalian hafal. Yang pertama adalah asam perklorat. Asam perklorat adalah asam paling kuat, diikuti oleh asam iodida nantinya. Lalu, ini dulu adalah pelajaran pada waktu kelas 10, bagaimana cara kalian menghafal nama-nama ClO4, ClO3, ClO2, ClO. Kita lanjut ke sebelah sini. H2SO4 adalah asam sulfat, HCl adalah asam klorida, HBr adalah asam bromida, HI adalah asam iodida, dan HNO3 adalah asam nitrat. Ini harus kalian hafal. Lalu selanjutnya asam lemah yang juga harus kalian hafal. Contohnya di sini adalah asam fosfat, asam fosfit, asam sianida, asam asetat, asam karbonat, asam sulfit, asam nitrit, asam sulfida, dan asam fluorida. Seperti kalian perhatikan semuanya, dia mempunyai hidrogen di sebelah kiri kecuali CH3COH. Di sini dia agak unik karena hidrogennya ada di sebelah kanan. Jadi dia tidak melepaskan OH, tapi dia melepaskan hidrogen yang ada di sebelah kanan. Lanjut, setelah asam kuat, asam lemah, kita akan belajar basa kuat dan basa lemah. Berdasarkan kekuatannya, basa dibagi menjadi dua, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah saat senyawa tersebut terionisasi sempurna, jadi sama seperti asam kuat tadi. Sementara basa lemah, dia hanya terionisasi sebagian, berarti kalau dia terionisasi sempurna, tanda panahnya adalah searah, sementara yang ini tanda panahnya adalah bolak-balik. Sama seperti tadi, kalau kita punya NaOH, larutan NaOH, sebenarnya NaOH sudah tidak ada lagi, berarti kita hanya punya Na+ dan OH-. Dan H2O selalu ada di dalam larutan. Dari tadi H2O tidak tersebutkan karena H2O selalu ada di dalam larutan. Sementara kalau kita punya larutan NH4OH atau amonium hidroksida, maka di dalam spesies tersebut atau di dalam larutan tersebut itu masih terdapat amonium hidroksida, ion amonium, dan ion hidroksida. Kalau tadi kekuatan asam ditentukan dari melepas H+, sementara sekarang kekuatan basa ditentukan dari melepas OH-. Seberapa banyak dia dapat melepas ion OH-. Karena di sini kesetimbangan, jadi yang lebih banyak menghasilkan OH- adalah yang berlangsung searah. Basa kuat yang harus dihafal. Di sini L itu diganti dengan golongan 1A. Jadi ada LiOH, NaOH, KOH, dan nanti RbOH dan CSOH. Sementara di sini golongan 2A, kecuali berilium, berarti kalian ganti ini dengan MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Cara baca senyawanya ya langsung aja, natrium hidroksida, kalium hidroksida, rubidium hidroksida, dan seterusnya. Sementara basa lemah yang harus kalian hafal cuma ada satu, yaitu NH3 atau disebut juga NH4OH. Ini sebenarnya sama ya, NH3 dan NH4OH sama. Tapi biasanya NH3 itu wujudnya gas dan namanya amonia. NH3 yang berwujud gas itu bisa direaksikan dengan air, menghasilkan NH4OH yang mempunyai nama amonium hidroksida.
Ya, jadi kalau nanti di dalam soal ada keluar NH3, langsung saja dirubah menjadi NH4OH karena sama. Sementara kita masuk ke garam. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Kalau misalnya kalian punya asam direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Reaksinya kalau asam HX, basa LOH misalnya, nanti H dan OH akan membentuk H2O. Sementara L di sini dan X di sini akan membentuk garam, LX. Nah, ada 3 jenis garam nantinya. Yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Kita sebut sebagai garam netral. Sementara saat asam lemah ketemu dengan basa kuat, dia akan membentuk garam basa. Tergantung siapa yang kuat. Karena ini lebih kuat basa, berarti ini garam basa. Sementara kalau garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, dia akan menjadi garam asam. Karena di sini siapa yang lebih kuat? Asam, berarti di sini jadi garam asam. Sementara kalau asam lemah dan ditambah basa lemah akan menjadikan garam tanda tanya ditambah air. Jadi ada 4 jenis garam, 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya garam tanda tanya itu nanti juga akan menjadi garam asam ataupun garam basa, tapi tergantung data yang diberikan. Kalau datanya tidak diberikan, kita tidak tahu apakah itu garam asam atau garam basa. Jadi untuk sementara kita sebut sebagai garam tanda tanya sampai harga Ka, kesetimbangan asam, dan harga Kb, kesetimbangan basa diketahui. Kalau lebih besar Ka berarti garam asam, kalau lebih besar Kb berarti garam basa. Contoh menentukan garam, kita punya NH4I misalnya. Tips untuk membedakan asam, basa, dan garam, kalau asam itu selalu ada H+ di sebelah kiri, kecuali pada CH3COH, sementara kalau basa ada OH di sebelah kanan, kecuali pada NH3, kalau kalian ketemu NH3 langsung dirubah menjadi NH4OH. Lalu jika tidak ada H, tidak ada OH, berarti dia adalah garam ya. Lanjut. Kita punya NH4I karena tidak punya hidrogen di sebelah kiri dan tidak punya OH di sebelah kanan, berarti NH4I adalah garam. Lalu kita pisahkan kation dan anionnya. NH4 berarti jadi NH4+, sementara I akan jadi I-. Jadi supaya netral positif 1 harus ditambah negatif 1, berarti kita harus tambah dengan OH-. NH4OH adalah basa lemah. Sementara I- harus kita tambah ion positif yaitu H+. Berarti akan jadi HI. HI adalah asam kuat. Berarti dia garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Berarti NH4I adalah garam asam. Seperti itu. Lanjut. MgOH 2 kali. Karena ada OH di sebelah kanan, berarti sudah jelas MgOH adalah basa ya. Karena bukan NH4OH, berarti MgOH 2 kali adalah basa kuat. Dimana kita ketahui basa lemah cuma ada 1. Lanjut contoh. Di sini ada hidrogen di sebelah kiri, berarti dia adalah asam. Ya, ada asam. Apakah asam kuat atau asam lemah? Nah, itu harus kalian hafal ya. H3PO4 adalah asam lemah. Oke, sampai segini dulu. Bye-bye.